Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan Anak Muda. Bersama lagi Mbak Lasi gitu ya, untuk episode yang ketiga. Nah gini Mbak, kira-kira untuk anak muda zaman sekarang itu lebih pingin untuk yang penting dapat cuan dulu. Padahal menurut Mbak Lasi itu kira-kira sebuah jebakan atau emang realistis kayak gitu Mbak? Kalau dicocok logikan sama standar manusia itu wajar. Oh wajar, Wajar. berarti Cuma apa namanya ya? Kita jangan tujuannya cuan, tapi uang. Tapi tujuannya adalah bermanfaat dulu. Ketika kita sudah oh ini nih kayaknya bermanfaat nih, nanti uang bakalan datang sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita tujuannya uang, di step kedua, ketiga, keempat kita nggak mendapatkan cuan, kita bakalan nyerah dong, berhenti. Karena Tapi, dunia yang dicari. Karena dunia yang dicari. Tapi ketika kita udah tujuannya apa, hal yang kita hidup di dunia ini bikin manfaat apa sih gitu. Nah kalau udah di titik gitu, lillah terus pengen bermanfaat, entah itu dicoba, diuji gitu, bakalan oh ya kan ini tujuannya ke Allah. Oh iya. Jadi gak gampang nyerah gitu. Seseorang yang memang hidupnya udah tujuan lillah itu gak gampang nyerah. Niatkan dulu karena Allah, intinya gitu ya. Ya. Terus kayak gini, untuk kita memulai menjadi konten kreator gitu ya Mbak, lebih baik kita bangun personal branding dulu atau kita itu langsung jalan aja, langsung jalan ya udah jualan apa aja yang penting jualan gitu kan. Nah itu kira-kira yang mana dulu Mbak kira-kira? Ini menarik sih karena di era sekarang itu lagi kayak balap-balapan untuk personal branding. Ya sih, dari semua ranah, entah itu sedang di fase mahasiswa, entah di fase dunia bisnis gitu. Semua itu kayak berporos untuk personal branding. Tapi seseorang itu seringkali lupa bahwasanya personal branding itu ada gitu dalam diri masing-masing. Oh, berarti harus dibuat dulu. Kalau saya pribadi lebih ke langsung diri sendiri gitu, jadi diri sendiri gitu. Jadi ketika personal branding itu dibikin dengan apa namanya sistem diri sendiri, itu gampang melekat di hati semua orang gitu. Tapi ketika kita melihat pencitraan atau apa namanya meniru gitu kan, gampang dong dilihat, itu ternyata sama ya sama ini gitu. Karena personal branding yang langka di zaman sekarang adalah kita percaya diri menjadi diri sendiri. Itu gitu. Utamanya iya, gitu ya. Iya. Terus kayak misalkan gini Mbak, di zaman sekarang nih bisnis itu banyak macamnya gitu kan. Betul banget. Mulai apalagi kalau perempuan ngomongin skincare gitu ya. Nah, misalkan ketika kita mau ikut-ikutan, aku mau ikut skincare A, yang penting aku jualkan, ikut reseller, marketer gitu kan ya. Tapi di situ kayak tiba-tiba itu kita sudah ikut-ikutan, tapi tiba-tiba di tengah jalan kita udah menyerah begitu saja Mbak. Nah, kira-kira alasan apa sih kok sampai hal seperti itu terjadi? Nah itu tadi, tujuan bisnisnya itu untuk apa? Gitu. Kembali lagi, buat apa kita bisnis gitu ya? Iya, untuk apa gitu. Tapi di titik situ, ketika kita lihat, kok gak gampang nyerah gitu. Ternyata dua partner suami istri itu tujuan untuk bisnis adalah biar bisa banyak bermanfaat bagi orang. Oh, Masya Allah. Itu yang perlu kita contoh gitu. Iya. Dan kita di Indonesia terutama gitu, itu sangat kekurangan pemuda jiwa-jiwa pengusaha gitu. Banyaknya tuh misalnya dunia pendidikan atau karyawan gitu. Jadi tujuannya tuh saya mau jadi PNS. Gitu kan. PNS. Saya mau jadi ASN gitu kan. Saya mau jadi tentara atau apa gitu. Jarang sekali ketika saya melihat teman-teman anak muda gitu, pengen jadi pengusaha gitu. Itu jarang. Berarti generasinya Mbak Lasi dan teman-teman gitu ya. Gimana caranya anak muda zaman sekarang itu harus menjadi pengusaha gitu ya. Jadi apa ya, kita tahu bahwasanya kayak Nabi Muhammad ya kan, sama istrinya Khadijah, kita Islam itu dibangun dari pengusaha bisnis. Masya Allah. Iya kan. Terus enak banget jadi pengusaha ya Mbak. Iya, jadi kayak selain kita bermanfaat untuk diri, tapi kita juga bermanfaat untuk seluruhnya gitu. Jadi Islam itu terbentuk dari dunia
bisnis sebenarnya, dunia dagang. Oh. Dari 2 orang sosok entrepreneur, couplepreneur iya, gitu kan. iya. Tapi kita lihat kalau misalnya kita flashback ke belakang, kita lihat keseharian Nabi Muhammad, Siti Khadijah itu apa? Dia berdagang, berdakwah. Berarti Terus karena kan mengajarkan gitu kan. 10 kunci sukses itu 9 dari perdagangan gitu ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya di titik ini kita jadi mahasiswa, ya udah kita skill jadi pengusaha juga atau pembisnis gitu. Dari ranah pelan-pelan aja yang kita mampu gitu. Pelan-pelan yang penting pelan-pelan. pasti ya, Mbak. Kalau misalnya belum punya modal, ya udah kita punya temen nih yang udah bisnis, join dong gitu. Pasti kalau udah jadi temen mau dong, dibolehin dong. Nah, jadi jangan takut. Jadi jangan takut kita mengambil resiko apapun. Ketika kita ada kesempatan, oh ini kayaknya fashionnya sama nih sama saya. Ayo kita kolaborasi. Harus sekarang itu kolaborasi gitu ya, Mbak. Kalau kita mau nge-cap sendiri-sendiri ya nggak bakal jadi gitu ya. Sekarang itu bukan bermusuh-musuhan, tapi kita ranahnya itu berkolaborasi. Semakin banyak, coba kita bayangin semua artis mau pengusaha kan sukses karena banyak relasi, banyak networking dan banyak kolaborasi. Tapi gini Mbak, ketika kita sudah punya banyak temen nih, ya hitung aja teman dari TK sampai kuliah gitu ya. Itu berapa ratus Mbak? Banyak kan ya, bahkan lebih dari ratusan gitu ya. Betul. Nah di situ Mbak, kira-kira Mbak Lasih ini pernah merasa minder nggak Mbak? Kayak wah teman-temanku sudah pada jadi orang nih, sedangkan aku kok masih gini-gini aja. Pernah nggak Mbak merasa hal seperti itu? Pernah minder. Minder itu wajar aja sih sebenarnya. Karena kita kan melihat covernya orang lain juga gitu, bukan sisi dalamnya gitu. Tapi ketika di titik situ saya mendapatkan kata-kata, saya ngefans sama seorang siapa ya? Oh ya dulu pas SMA. Tapi pinter ya, maksudnya kok pinter di bahasa ini, terus nilainya bagus, ini gimana ya gitu kan. Tapi ternyata ketika kita saling deket gitu, ternyata dia juga insecure sama saya. Iya, dan di titik balik situ aku kok bisa, maksudnya saya insecure sama dia, terus ternyata dia juga insecure sama saya. Tapi saya belum bilang waktu itu, cuma saya kaget aja ketika dia bilang. Terus tanya, iya karena kamu tuh di sini kan kerja juga, terus sekolah juga, tapi nilainya bagus gitu kan, maksudnya bisa menyesuaikan gitu. Iya, terus akhirnya kita jadi berteman dan jadi tukar pikiran gitu. Jadi ketika saya pintar di sini, terus beliau pintar di sini, kita kolaborasi. Berarti apa ini? Dengan sawang sinawang ya? Iya, sawang sinawang. Lagi-lagi tuh kita udahlah di dunia ini memang kita, apalagi di media sosial, kita jangan percaya 7 detik dari cover orang lain aja. Tapi kita juga harus percaya diri bahwa diri sendiri itu juga punya hal istimewa. Gitu. Pasti itu ada di dalam diri kita gitu ya. Terus coba bayangin, kita kalau di media sosial juga kita nguploadnya yang istimewa aja, yang kita izinkan gitu kan. Bener-bener. Dan efek dari itu pasti orang lain lihat, ih keren dong gitu kan, kerennya doang kan. Nah di titik balik situ pasti kerikil-kerikilnya ada dong yang dirahasiain. Ya kan? Jadi apapun itu oke lah, ayo jadi diri sendiri dan percaya diri aja gitu. Fokus ke arah depan kita mau ngapain. Oke. Mungkin kita cukupkan untuk podcast pada hari ini. Selanjutnya jangan lupa di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.